Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kak Ida. Kali ini kakak mau bahas latihan soal persiapan UTBK SBMPTN, materinya elastisitas. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Silakan disimak ya. Nomor 1. Jika jumlah barang yang diminta tetap, berapapun harganya, maka permintaannya. Nah, untuk jawab soal nomor 1, ini kakak jelasin pakai kurva ya. Jadi gini. Kan di soal itu jumlah barang yang diminta tetap berapapun harganya, gitu kan ya. Jadi kurva gini. Nah, dia kurvanya vertikal sejajar dengan sumbu P. Sejajar yang ini sejajar dengan sumbu P. Ini kurvanya namanya inelastis sempurna. Karena yang nggak berubah adalah Q-nya, jumlah barang yang diminta, maka di sini delta Q-nya, persentase delta Q-nya sama dengan 0. Nah, kebalikan dengan elastis sempurna. Elastis sempurna itu kurvanya horizontal. Jadi gini, kurvanya horizontal. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta, tapi harganya tetap gitu. Ini kurvanya namanya elastis sempurna. Jadi delta P-nya yang 0 gitu. Kemudian yang elastis gimana? Yang elastis bentuk kurvanya gini. Bentuk kurvanya dia agak landai. Nah, jadi perubahan harga sedikit aja ini akan berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Jadi bentuknya gini. Delta Q-nya perubahannya, persentasenya ya, perubahannya lebih besar dibandingkan perubahan jumlah barang dibandingkan dengan perubahan harganya. Oke. Kemudian yang elastis uniter. Nah, yang elastis uniter justru gini. Dia perubahan jumlah barang yang diminta itu sebanding dengan perubahan harganya. Dia kalau dibikin kurva gini. Nah, jadi besarnya delta P ini sebanding dengan besar perubahan delta Q. Jadi gini, delta P-nya persentase ya, sama dengan persentase delta Q-nya. Nah, ini namanya elastisitas uniter. Terus gimana dengan yang inelastis? Nah, kalau yang inelastis bentuk kurvanya dia agak curam. Nah, oke, jadi perubahan harga terlalu besar itu nggak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta gitu. Walaupun harganya naik ya orang akan tetap beli. Jadi ini namanya inelastis. Nah, ini perubahan jumlah barang yang diminta ini tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang terhadap perubahan harga. Oke ya. Nah, udah jelas ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Ketika harga daging sapi naik sebesar 10% menyebabkan jumlah daging sapi yang diminta turun sebanyak 15%, maka permintaan daging sapi tergolong. Untuk jawab soal nomor 2, kalian gunakan rumus E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, kita masukin nih datanya. Persentase delta Q-nya menyebabkan jumlah sapi yang diminta turun. Berarti ini persentase delta Q-nya 15%. Kemudian persentase delta P-nya jika harga daging sapi naik 110%. Berarti ini delta
P-nya. Jadi ini 10%. Nah, 15 dibagi 10 dapatnya 1,5. Nah, jawabannya mana nih? Kalau yang elastis itu nilainya E-nya lebih besar dari 1. Jadi sini E-nya lebih besar dari 1. Yang inelastis E-nya kurang dari 1. Yang elastis uniter E-nya sama dengan 1. Yang elastis sempurna E-nya sama dengan tak terhingga. Inelastis sempurna E-nya sama dengan 0. Nah, di jawaban tadi ini kan nilainya 1,5. Nah, 1,5 ini kan berarti kan lebih dari 1. Karena lebih dari 1 berarti namanya elastis. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Diketahui sebuah fungsi penawaran barang X adalah 3Qx sama dengan 2Px min 2. Di mana Qx sama dengan kuantitas barang X dan Px sama dengan harga barang X. Jika Qx sama dengan 2, maka nilai elastisitas titik adalah, nah jadi gini, untuk ngerjain soal nomor 3 biar lebih gampang, yang X-nya itu kita nggak pakai ya, nggak kita pakai. Jadi nanti data gini, 3Q sama dengan 2P min 2. Kemudian Q sama dengan 2. Jadi yang SX-nya ini kita hilangkan aja biar lebih mudah mengerjakannya. Ini kan Q1 nih ya. Nah, ini kan fungsi Q. Jadi nanti untuk soal nomor 3 ini kita nanti pakai rumus E sama dengan Q turunan dikali P1 per Q1. Ya, ini rumusnya yang kita pakai. Nah, kan Q1 nya udah dapat ya. Ini Q1 nih, ini Q1. Kemudian P1 nya belum. Ya udah kita masukin data Q ke dalam fungsi Q. Supaya apa? Supaya nanti mendapatkan P1 nya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 2P min 2. 3 kali 2 6 sama dengan 2P min 2. Min 2 kita pindahkan ke kiri jadi plus. 6 plus 2 sama dengan 2P. 6 plus 2 dapatnya 8 sama dengan 2P. 8 bagi 2 sama dengan P, hasilnya 4. Oke, ini P1. Kemudian untuk yang Q turunan gimana? Untuk yang Q turunan jadi gini. Ini kakak pindah ke sini aja ya. Untuk yang Q turunan 3Q sama dengan 2P min 2. min 2. Jadi kita ubah dulu fungsinya. Q sama dengan 2P min 3 sama dengan min 2 ya maksudnya. Min 2 dibagi 3 gini. Jadi Q sama dengan 2/3P min 2/3. Ini min ya. Min 2/3. Nah, jadi untuk mendapatkan Q turunan ya kita pakai fungsi Q yang baru nih. Jadi ini kalau diturunin dapatnya adalah 2/3. Datanya udah dapat, tinggal kita masukin ke rumusnya. Q turunannya dapat 2/3 tadi. Kemudian P1 nya 4, Q1 nya 2. Ini kita coret aja ya, 2 dibagi 2 dapat 1. Maka hasilnya adalah 4/3. Nah, nomor 3 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4. Pada saat pendapatan 2,4 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20 unit per bulan. Kemudian, pada saat pendapatan meningkat 2,9 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang menjadi 19 unit per bulan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang
Untuk soal nomor 4, ini kan elastisitas pendapatan ya. Ini kan ada pendapatan nih. Ini koefisiennya itu bukan elastis, inelastis, tapi di sini barang yang dikonsumsi itu termasuk jenis barang apa. Jadi koefisiennya 0 sampai 1. Kalau misalnya di bawah 0, maka ini kurang dari 0. Berarti barang yang dimaksud adalah barang inferior, barang yang dikonsumsi. Antara 0 sampai 1, maka barang yang dikonsumsi merupakan barang normal. E-nya lebih dari 1, maka barang yang dikonsumsi adalah barang mewah atau superior. Nah, kemudian rumusnya nanti gunakan rumus yang ini. E sama dengan delta Q per delta Y kali Y1 per Q1. Oke. Nah, di soal itu Y1-nya 2,4 juta. Kemudian Y2-nya 2,9 juta. Ini kalau diselisihin delta Y-nya dapat 500.000. Kemudian Q1-nya diketahui 20, Q2-nya min 19. Ini kalau diselisihin delta Q-nya dapatnya min 1. Udah kan? Kemudian masukin rumusnya. E sama dengan delta Q-nya min 1, delta Y-nya 500.000 dikali Y1-nya 2.400.000, Q1-nya 20. Ini kita coret ya. Nah, ini juga sama. Kurang. Nah, jadi 24 kali min 1 min 24, 5 kali 20 dapatnya 100. Jadi hasilnya adalah berapa nih? Min 0,24. Ini hasilnya. Oke ya. Jadi karena di bawah 0, maka barang yang dimaksud adalah barang inferior. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5, pernyataan yang tepat berkaitan dengan barang inferior adalah, nah, untuk menjawab soal nomor 5, kita harus tahu dulu nih, apa sih barang inferior, gitu kan ya. Barang inferior itu secara kualitas, secara harga, dia di bawah harga pasar. Makanya, ketika harganya naik, konsumsinya justru turun. Nah, untuk yang nomor 1 ini jawabannya salah. Ketika pendapatan naik, konsumsinya turun. Ini benar. Kenapa? Ketika kenaikan pendapatan atau pendapatan kamu naik, kamu bisa mendapatkan atau membeli barang yang kualitasnya lebih baik dibandingkan barang inferior. Oke ya, jadi nomor 2 ini benar. Nomor 3, kurva permintaannya memiliki kemiringan yang positif. Nah, kurva permintaan kayak gimana? Jadi gini, kakak jelasin pakai kurva ya. Jadi untuk barang mewah, makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula konsumsinya. Nah, ini pendapatan. Oke. Ini barang mewah maksudnya. Ini barang mewah. Kemudian kalau barang normal, dia ketika pendapatan naik, konsumsinya justru makin stabil. Nah, ini barang normal. Kemudian kalau barang inferior, ketika pendapatannya naik, konsumsinya justru makin menurun. Jadi kemiringannya negatif. Nomor 3 salah. Nomor 4, jika terjadi kenaikan harga, konsumsinya turun. Ini benar. Jadi jawabannya 24. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6, susunlah berdasarkan angka elastisitas mulai dari yang tertinggi di antara kebutuhan berikut. 1. Pakaian jadi. 2. Beras. 3. Telepon seluler atau HP. Susunan yang benar adalah, nah, jadi gini, yang tertinggi kan E lebih dari 1. E lebih dari 1 kan sifatnya elastis. Nah, jenis barangnya adalah barang mewah. Ini kan paling tertinggi. Nah, barang mewahnya berupa HP. HP ada di nomor 3. Kemudian yang paling pokok banget, kurang dari 1, ini analisis ya.
barangnya barang pokok. Yang paling pokok banget ada beras. Ada di urutan nomor 2. Nah, pakaian di mana? Pakaian kan juga pokok ya, tapi kan yang paling pokok banget beras. Jadi urutannya gini. 3 1 ini pakaian. Kemudian yang paling pokok banget beras. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa diklik subscribe-nya, like, comment, and share jika video ini bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.